Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 12 Oktober 2020, Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus jauh lebih berkuasa daripada para nabi dan para raja. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu tunjukkan kuasa-Mu jauh lebih hebat daripada para nabi dan para raja di dunia ini. Tuhan, kuatkanlah iman kami agar selalu mengakui dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami, penguasa segalanya dan sumber segalanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11, ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat, angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus jauh lebih hebat daripada para nabi dan para raja. Mengawali pewartaannya hari ini, Yesus Kristus ungkapkan perasaan kecewanya kepada para pendengar atas tingkah laku dari mereka yang selalu meminta tanda daripadanya. Katanya, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda apa yang dibuat oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus sesudah ditelan oleh ikan paus dan tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, kemudian dimuntahkan hidup-hidup di pantai Niniwe. Nabi Yunus berhasil menobatkan banyak orang di Niniwe. Nabi Yunus adalah tanda bagi zamannya. Ia diterima oleh orang-orang Niniwe karena dilihat sebagai utusan Allah. Ia sudah hidup dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Warta pertobatannya disambut dengan baik oleh orang-orang Niniwe dan banyak yang bertobat. Yesus Kristus dengan tegas katakan bahwa zaman Yunus sudah lewat dan kini zaman baru. Yesus Kristus adalah tanda keselamatan untuk zamannya. Ia sudah mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata begitu banyak orang. Menyembuhkan orang sakit, membuka mata orang buta, membuat orang lumpuh bisa berjalan, dan orang mati dihidupkannya. Tetapi walaupun demikian, masih banyak orang tidak melihat mujizat itu sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Mujizat yang dibuat Yesus hanya menarik untuk mata, tetapi bukan untuk hati
yang bisa meningkatkan kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Yesus juga menyinggung hikmat Salomo. Dia katakan, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapakah Salomo? Salomo adalah raja yang sangat bijaksana. Begitu banyak orang datang kepadanya untuk mendengarkan hikmatnya. Banyak orang datang kepadanya memohon untuk memecahkan persoalan hidup mereka. Raja Salomo sangat bijaksana dalam menyelesaikan masalah apapun. Betapapun hebatnya Salomo, tetapi ia tetap manusia yang punya keterbatasan. Kebijaksanaannya tetap tidak bisa dibandingkan dengan kebijaksanaan Tuhan. Karena itu Yesus katakan, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Itu berarti Yesus Kristus lebih bijaksana daripada Raja Salomo. Sebelum mengakhiri pengajarannya, Yesus ingatkan para pendengar bahwa pada waktu penghakiman angkatan ini akan dihukum karena mereka tidak bertobat walaupun dia sudah mengadakan banyak mujizat. Mata hati mereka sama sekali tidak terbuka melihat kemuliaan Tuhan di balik mujizat-mujizat yang dibuatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu percaya bahwa Kristus adalah Tuhan kita yang kuasanya jauh lebih hebat daripada kehebatan manusia? Atau kita masih bimbang dan tetap mau meminta tanda dari Yesus? Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita agar mata hati kita selalu mampu melihat mujizat Tuhan yang dibuatnya setiap hari dalam hidup harian kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.